ibu. Sana-sana aja ngegangguin mama. Gimana sih? Kok dapat nilai cuma segini? Makanya jadi anak tuh jangan males-malesan, belajar yang rajin. Tuh, kamu lihat anaknya tante. Dia aja bisa kok dapat nilai yang bagus, sedangkan kamu dapat nilai segini doang. Mulai sekarang kamu gak boleh main-main, belajar yang rajin, supaya tidak malu-maluin mama. Masa kayak gitu aja nilainya jelek, dasar anak pemalas. Iya mama, maafin aku ya. Setelah Anda, kekerasan pada anak tidak hanya berbentuk fisik. Percakapan tersebut merupakan sebagian kecil dari kekerasan psikis pada anak yang tidak disadari oleh orang tua. Bentuk kekerasan psikis antara lain isolasi, serangan verbal, mengancam, menghina, dan mempermalukan anak. Kekerasan pada anak dapat berpengaruh buruk pada psikologisnya. Jadi, mulai sekarang perhatikanlah ucapan Anda saat berbicara pada anak. Jaga kata, jaga hati. Sobat Surban semuanya, ini dari member baru, karyawan baru di penyiar Radio Surban. Nama saya Budi. Selalu ikutin acara-acara radio kami, Radio Surban. Nanti akan ada kata motivasi dan inspirasi buat Surban semuanya di saat jam-jam istirahat kalian. Tetap selalu ikutin radio kami. Selamat mendengarkan Radio Surban 107.8 FM, selalu di hati. Terima kasih. Kamu lagi ngapain kok kelihatan suntuk banget? Ya udahlah, gak usah pusing-pusing, langsung aja dengerin Radio Surban. Di situ kamu bisa mendengarkan lagu favorit kamu. Selain itu, kamu juga bisa memperoleh informasi dan kajian-kajian yang bisa mengisi hari-hari kamu. Yuhu. 107.8 Surban FM. Surban FM 107.8, selalu di hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya Budi di acara Obrolan Santai. Nah, Sobat Surban, di hari Senin ini kebetulan Budi akan menyiarkan di Obras kali ini waktunya sedikit cepat ya, maksudnya ya kayak biasanya kan setelah jam 12 gitu, tapi kali ini Budi nanti ada acara, jadi Budi siarannya lagi ngejar waktu nih, nanti ada banyak acara, jadi kita cancel dulu yang di jam 12. Kali ini Budi masuk yang di jam 11 ini, nanti sampai sekitar jam 1 ya Sobat Surban ya, nanti akan ditemani Budi selama 2 jam di sini ya. Bagaimana kabarnya Sobat Surban semuanya di hari Senin kali ini? Semoga kalian kabarnya baik-baik aja ya Sobat Surban ya. Nanti selama 2 jam ke depan Budi akan menemani kalian di acara Obras yang akan dibawakan oleh Budi, berbagai acara dan berbagai kabar-kabar yang ada di daerah sini ya, di sekitar Boyolali sini. Oke, nanti kabar-kabar. Ya, sebelum masuk ke segmen, ini ada sebuah lagu yang dari Happy Asmara yang berjudul Lungamu Ninggal Kenangan. Radio Surban 107.8 FM, selalu di hati, selamat mendengarkan.
Dia hanya dia di dunia. Han, kamu lagi ngapain kok kelihatan suntuk banget? Aku itu lagi dengerin handphone, tapi kuota aku itu gimana dong? Ya udahlah, gak usah pusing-pusing, langsung aja dengerin Radio Surbanis. Itu kamu bisa mendengarkan lagu favorit kamu. Selain itu, kamu juga bisa memperoleh informasi dan kajian-kajian yang bisa mengisi hari-hari kamu. Saran yang bagus banget. Oke deh, makasih. Yuhu! Surban FM 107.8 selalu di Sore hati. asik bersama pagi-pagi bersama program Semanggi. Semangat pagi. Good morning. Pagi-pagi bersama program Semanggi. Semangat pagi. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Budi di acara obrolan santai hari ini. Nah, Sobat Surban, tadi kan Budi udah kasih tahu kan, tadi di Facebook juga udah kasih tahu bahwa Budi akan mengasihkan kabar bahwa di hari Senin ini apa aja yang dilakukan sih dari semuanya makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bukan makhluk Tuhan ya, tapi manusia yang ada di dunia ini, bukan di negara Indonesia saja, tapi melainkan di negara-negara yang lain itu nanti Sobat Surban ya. Kali ini Budi akan kasihkan kabar ya. Budi gak akan lupa selalu ngingetin bagi Sobat Surban semuanya yang mau curhat-curhat, request atau tips salam, bisa banget hubungin kami via WA di 082325 711988 atau di Facebooknya Surban FM yang baru ya Sobat Surban ya. Kebetulan pertemanan kita udah melebihi 200, alhamdulillah. Semakin banyak semakin bagus lah. Kita dapat pertemanan yang banyak, kita akan menyebar di seluruh mana-mana. Jadi semua di daerah Boyolali akan mendengarkan dan mengenal radio kami, Radio Surban tuh. Langsung aja nih Budi, langsung aja kembali ke topik ini ya Sobat Surban ya. Oke, kali ini dia akan mengabarkan di sebelum kita ke hari Jumat bahwa ini untuk kabar penting bagi Sobat Surban semuanya ya, mohon didengarkan dari Budi ini ya. Kebetulan saya dapat informasi dari segi kepolisian
Tadi saya dapat informasi dari segi kepolisian, ini ya sobat surban ya. Ini info penting bagi di seluruh, bukan di Boyolali aja, melainkan di seluruh kota-kota ya, baik di daerah Semarang ataupun yang daerah mana atau daerah mana itu, khususnya di daerah Jawa Tengah. Ini dapat kabar dari Koramil dan sekitarnya dari pihak kepolisian. Kita dapat kabar yang tidak baik, soalnya kenapa? Kadang ada anak-anak tawuran. Ini sebagai pembelajaran kita ya. Di pagi hari ini memang ada kabar yang tidak baik, sobat surban. Tadi sempat saya ada dialog dengan kepolisian. Katanya tuh di daerah deket sini ya, deket studio sini, apa di daerah sini, kebetulan di daerah desa sini kebetulan ada yang dari komunitas apa, akhirnya dia tuh salah paham ya, mungkin ya itu salah paham, dan akhirnya terjadi tawuran massal di sini. Jadi antar komunitas ya ini ya. Aja Budi kurang tahu, nggak disebutin detailnya itu yang tawuran soal apa komunitas apa, atau mungkin dunia pencak silat ya, mungkin ya itu ya. Katanya polisi tadi ya juga berhubungan dengan pencak silat juga ya itu ya. Jadi ini untuk dari konfirmasi dari Radio Surban ya, untuk mengajak bagi orang tua untuk selalu berinteraksi dengan anaknya di rumahnya masing-masing ya. Selalu jaga komitmen antara orang tua dengan anak. Gimana caranya? Kita tuh bimbing dia, mengarahkan dia ke dunia yang baik. Jadi apapun kegiatan anak kita harus selalu awasi tiap hari ya sobat surbannya. Jangan sampai lengah, soalnya kenapa? Anak zaman sekarang tuh banyak ya, sekarang dikasih keleluasaan tapi malah melenceng yang ke tidak baik sobat surban. Jadi seperti katakanlah gini, ada anak-anak yang dikasih kebebasan untuk bermain game, contohnya ini ya, untuk bermain game, untuk dikasihkan ke HP. Harusnya itu kan handphone itu kan dijadikan untuk media sosial, untuk berbagai ilmu pengetahuan ya sobat surban ya. Jadi kita tuh harus mencari informasi yang di sana. Tapi kenapa salah digunakan ke anak-anak yang zaman sekarang tuh untuk bermain game, menghabiskan kuota dan bermalas-malasan. Akhirnya kenapa? Di dalam dunia pendidikan, akhirnya mereka tuh kurang mendalami di dunia pendidikan, malah akhirnya kenapa? Sering bolos, akhirnya sering kecanduan di game, jadi gitu. Sebenarnya tuh kalau menurut Budi tuh game tuh juga ada manfaatnya, tapi anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu itu manfaatnya buat apa. Tapi nanti Budi akan share kan manfaatnya game itu buat apa. Nah itu nanti saya akan share ya di situ ya. Tapi ini akan membahas di soal ini antar kerukunan umat di seluruh, bukan di Indonesia aja ya, untuk seluruh negara ya, bukan ini ya, kena ini keterukunan umat ya ini ya. Jadi seperti katakan contoh, ini ada kabar yang nggak sedap, soalnya kenapa? Ada suatu instansi yang mungkin ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, sengaja mengadu domba antara satu dengan yang lain, tapi melalui dari satu komunitas. Jadi gitu. Seumpamanya saya beri contoh dengan gini ya, suatu organisasi pencak silat dan suatu organisasi kemasyarakatan yang lain. Akhirnya mereka bertemu di jalan. Akhirnya pertama tuh baik-baik aja, salam-salaman. Akhirnya kenapa? Di dalam pertemuan itu ada suatu yang tidak kayak dialog-dialog yang tidak disukai ya, mungkin ada satu yang selalu menyinggung, atau itu akhirnya terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu melainkan bukan satu orang aja, bukan urusan pribadi. Nantinya akan berkelanjutan di urusan komunitas ya sobat surbannya. Jadi yang salah itu cuma satu orang, tapi nanti akan timbul permasalahan, itu akan berbagai tawuran antar organisasi. Jadi yang sangat dibahayakan itu ya sobat surban. Jadi kita di radio ini untuk menuntut bahwa di dalam kemasyarakatan ini sebagai orang tua yang merasa jadi orang tua, yang mempunyai anak yang selalu ikut di organisasi pencak silat atau organisasi apa, selalu diawasin kegiatannya ya. Dan
selalu dibimbing dan diarahkan ke baik ya sobat surban ya. Jadi selalu dididik dengan baik, diberi arahan yang baik. Kalau ikut-ikutan tuh jangan ikut-ikutan yang jelek, ikut-ikutan yang baik aja gitu. Dikasih bimbingan lah biar mereka tuh tahu ini manfaatnya apa, ini dan ini berbahayanya apa gitu lah. Ini kebetulan kayaknya menurut firasat Budi ya, ini kayaknya pencak silat deh kayaknya ini negara Kabarni ya. Tapi kalau Budi ada suatu ini ya share ya ini ya, Budi juga kurang paham ya juga di kenapa ya ini ya sangat disayangkan sekali sebenarnya tuh adalah dari istilah pencak silat tuh atau bela diri itu yang dinamakan adalah artinya adalah membela diri ya sobat surban. Tapi seringkali disalahgunakan dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Kenapa? Untuk suatu sparingnya tuh sparing buat bukan turnamen, melainkan adu domba dengan satu yang lain, pengen tahu kekuatannya seberapa itu, tapi melewati bukan tahap turnamen ya. Kalau turnamen tuh kan langsung ada peraturan-peraturannya. Tapi kalau tawuran massal itu kan kayak anarkis ya sobat surban ya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Budi udah pernah beberapa kali menemukan ya. Ini maaf bukannya menyinggung, tapi sedikit pencerahan aja ya ini ya. Kebetulan kemarin Budi juga kerja di SPBU di daerah Solo Raya kemarin. Juga pernah dengar gak? Ini ada satu organisasi ini ya juga yang kebetulan di organisasi ini ya. Ini tolong diarahkan ya ini ya. Ini organisasi yang namanya adalah kalau nganu itu kemarin tuh PSHT ya ini. Untuk organisasi PSHT ini tolong mohon yang untuk mendengarkan di radio Surban ini tolong untuk pencerahan kepada murid-muridnya ya ini ya. Di daerah Solo Raya kemarin terjadi tawuran massal juga di situ. Akhirnya kenapa? Akhirnya ada satu anak yang meninggal dunia. Bayangkan loh itu. Nah, itu akhirnya kayak gitu kejadiannya. Makanya kalau kita memantau anak kita, itu akan yang menjadikan suatu musibah hal kita itu seperti kata contoh itu. Ini sebenarnya untuk gambaran penting buat PSHT, dan ini bukan PSHT aja melainkan untuk persilatan-persilatan yang di daerah khususnya di daerah Jawa Tengah ini tolong dipantau anak didiknya ya biar tidak ada kerusukan di lainnya. Akhirnya kenapa yang di Solo Raya itu akhirnya malah jadi bentrok antara komunitas yang lain, akhirnya didamaikan dengan polisi dan beberapa polisi itu. Budi udah menyaksikan sendiri waktu itu kejadiannya tuh pertemuannya di SPBU ya. Jadi Budi tuh menyaksikan mata telanjang sendiri bahwa anak-anak tuh tawuran di sana udah sparing gitu, dan akhirnya ada satu anak tuh kelihatan ya itu memakai baju atribut yang namanya PSHT. Makanya Budi tahu itu anak PSHT. Makanya Budi bukan menyinggung dari PSHT-nya, tapi melainkan PSHT itu ya tolong ini bukan yang menjurus di PSHT, tolong diperbaiki ya ini ya buat nganu antisipasi. Ini juga pesan dari Koramel tadi untuk di daerah sini untuk mengatakan buat orang tua selalu mengawasi anaknya itu. Kalau menurut Budi itu kalau bela diri itu juga penting sobat surban, tapi itu harus digunakan dengan pas waktunya. Nah, bukan untuk menjadikan ajang pamer gitu. Kalau Budi ajang pamer aja juga bisa. Kalau gitu Budi juga pernah ikut bela diri, tapi Budi nggak mau pamer kayak gitu. Namanya bela diri kan untuk menjaga keselamatan diri dari hal-hal seperti kalau akan contoh ini ya sobat surbannya. Kemarin ada yang di berita gini, ada seseorang ibu-ibu yang ditolong dengan anak sekolah, dia merasa dijambret, akhirnya anak itu bisa berkelahi, bisa PS kayak nganu, akhirnya dia di-sparing itu penjambret itu. Darinya kenapa? Dia dapat penghargaan loh dari kepolisian, dapat handphone, dapat itu
laptop. Oh, bayangkan loh, dapat uang lagi karena menyelamatkan seseorang dengan beraninya. Padahal itu orang dewasa di sparing dengan anak kecil loh, bayangkan loh itulah. Itu sebenarnya itu kalau digunakan dengan manfaat tuh pastinya ada manfaatnya juga. Kalau digunakan tidak ada manfaat ya pasti tidak akan manfaatnya juga itu sobat serban. Ya, itu ya sebagai pembelajaran ya sobat serban ya. Itu biar ada gimana ya gregetnya gitu sebagai orang tua kita di zaman globalisasi sekarang. Memang banyak anak-anak tuh sekarang menyimpang ya sobat Curban ya. Nah ini langsung aja kita putarin dari lagunya Noah yang berjudul Kupu-Kupu Malam. Radio Surban 107.8 FM selalu di hati, selamat mendengarkan. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di sini bersama dengan saya Budi, masih menemani Anda di acara obrolan santai kali ini. Nah sobat sorban, kalian yang belum tahu di radio kami, silakan di channelnya di radio kami, cari aja radio kalian di digital, scan di nomornya Radio Surban, langsung dicari aja di 107.8 FM, itu di channel terakhir kita, langsung aja. Dan yang belum tahu Facebook dan WA-nya Surban, Budi akan kasih tahu ya. Yang mau curhat-curhat request atau titip salam, silakan kalian hubungin kami via di WA di 082325711988 atau bisa melalui Facebooknya di Surban FM. Nah, terus dukung kami ya di radio komunitas hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat mendengarkan.